Pak Ahmad ini dalam cerita yang ditulis dalam kitab Zubdatul Wa'idhin ini, orang yang jarang sholat, tapi selama bulan suci Ramadan si Ahmad ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang fadilah, keutamaan orang yang senang, orang yang tobat, orang yang kembali kepada Allah di bulan suci Ramadan. Setiap orang pasti punya masa lalu, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang disebut dosa kecil atau dosa besar. Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan, mereka adalah at-tawwabun, orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan selain disebut dengan syahrus syam, disebut dengan bulan orang berpuasa, disebut juga dengan syahrul maghfirah, bulan penuh pengampunan. Oleh karenanya Ramadan itu 10 hari pertama disebut dengan rahmah, kasih sayang. Artinya orang yang diberi kesempatan oleh Allah ibadah di bulan suci Ramadan, berarti dia mendapatkan kasih sayang oleh Allah. 10 hari yang kedua sekarang ini berarti berada di pertama, 10 pertama. Jadi rahmah, berarti orang yang hadir di tempat ini insya Allah sama-sama mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang kedua maghfirah, pengampunan. Jadi orang yang ibadah di bulan suci Ramadan sampai melengkapi 10 hari yang kedua, maka dia mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang terakhir menuntaskan bulan suci Ramadan, dia itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian ya rahimakumullah, ini diceritakan, ini menarik untuk kita hayati cerita ini. Diceritakan anna rajulan ismuhu Muhammad kana la yusalli qattu. Dulu, ini ditulis dalam sebuah kitab Zubdatul Wa'idhin nama kitabnya, ada seorang laki-laki yang bernama Pak Ahmad. Kana la yusalli qattu. Pak Ahmad itu nggak pernah sholat, jarang-jarang lah. Di luar bulan Ramadan itu karena terlalu capek ya, atau sibuk, atau terjebak macet, akhirnya maghribnya nggak sholat. Kemudian isyaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Kemudian faidza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, si Pak Ahmad itu yatazayyan nafsahu bithiyab wat-tayyib. Si Pak Ahmad itu ketika masuk bulan suci Ramadan, ia berhias diri dan pakai minyak wangi. Pergi ke Senin beli baju putih, beli songkok putih, kira-kira begitu. Wa yusalli, dan dia salat, taubat. Wa yaqdi ma fatahu, dan mengganti solat-solat yang pernah ia tinggalkan. Apa yang sering ditinggalkan? Isya. Selain isya, subuh. Apalagi? Maghrib karena terjebak macet. Faqila lahu lima taf'al dhalik. Kemudian ditanyakan, bro, Pak Ahmad, ngapain beli baju putih ke Senin? Kira-kira begitulah. Kok kelihatan khusyuk banget di bulan Ramadan? Lima taf'al dhalik, ngapain ngerjain begitu? Faqala hadza syahrut taubah warahmah wal barakah. Lalu Pak Ahmad itu jawab, ini adalah bulan di mana setiap orang bertaubat diterima. Kata Pak Ahmad itu. Jadi dia mungkin pernah ngaji, minimal mungkin pernah ikut kajian gitu lah kira-kira. Kata Pak Ustadz, Ramadan ini syahrut taubah, bulan taubat, wa syahrul rahmah, dan bulan kasih sayang, wal barakah, dan bulan keberkahan. Asallahu ayyatajawaz anni bifadli. Mungkin
karena saya menghormati bulan Ramadan, mungkin karena saya bertobat di bulan Ramadan, mungkin karena saya hurmah pada bulan Ramadan, Allah mengampuni semua kesalahan saya. Setelah bulan Ramadan, famata, si Pak Ahmad itu meninggal. Fariya fil manam, faqila lahu, selang berapa hari setelah meninggal ada seorang tuan guru, ada seorang syekh, guru besar, mimpi ketemu dengan Pak Ahmad itu. Ma fa'alallahu bik. Hei, Mat, kira-kira begitulah. Mat, apa yang Allah berikan untukmu? Faqala, ghafara li rabbi bihurmati ta'zimi Ramadan. Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa saya karena saya sudah menghormati bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, Pak Ahmad ini dalam cerita yang ditulis dalam kitab Zubdatul Wa'idhin ini, orang yang jarang sholat. Kalau di sini redaksinya menggunakan la yusalli qattu, tidak sholat memang. Mungkin memang tidak sholat atau jarang-jarang. Tapi selama bulan suci Ramadan, si Ahmad ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membeli baju yang bagus, berhias diri, mengqadai salat-salat yang ditinggalkan, dan menghormati bulan Ramadan. Allah mengampuni kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Insya Allah kita yang di luar bulan Ramadan juga sholat. Insya Allah kita yang di luar Ramadan kita juga rajin sholat sunnah misalnya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, maka insya Allah dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.